Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Elida, NPM 22041070-111. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya tentang histori komputer. Yang pertama adalah sejarah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Null dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Null sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Kemudian komputer dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar, maka memerlukan daya listrik yang besar pula. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Kemudian generasi kedua yaitu dimulai pada tahun 1959 sampai 1945. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Kemudian komputer di generasi ketiga. Komputer di generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ini sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen isi integrated circuit sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogram dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Kemudian generasi keempat dimulai tahun 1970-an. Personal komputer PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple 11. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip. Terakhir adalah komputer generasi kelima, yaitu pada masa sekarang. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang yang telah menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Selanjutnya adalah cara komputer bekerja. Yang pertama adalah input. Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah, seperti halnya keyboard difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Yang kedua adalah processing. Processing adalah data yang telah dimasukkan melalui peralatan input akan diproses. Tahap ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU.
yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan ALU dan juga mengontrol CU. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ketiga adalah output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan bisa berupa hard copy dan soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Kita lanjut pada arsitektur yang terdapat dalam komputer. Bagian arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, atau ALU merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetik serta logika. Contoh operasi hitungan aritmetik adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. Yang kedua adalah control unit. Control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Yang ketiga, memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Yang keempat, input dan output. Input dan output sering juga disebut I/O, merupakan sistem pemrosesan informasi dari komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Cara kerja sistem operasi adalah dengan menjadwalkan setiap proses, seperti membuat file, menghapus file, sinkronisasi antar file, komunikasi antar file, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, Microsoft Windows. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama adalah Microsoft Windows yang dioperasikan pada pertengahan 1980-an. Ada banyak versi Windows yang berbeda, tetapi yang terbaru adalah Windows 10 dirilis pada 2015 dan Windows Vista 2007. Yang kedua adalah Linux. Macam-macam sistem operasi berikutnya adalah Linux yang merupakan bagian dari keluarga sistem operasi sumber terbuka, yang berarti mereka dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Ini berbeda dengan perangkat lunak berpemilik seperti Windows, yang hanya dapat dimodifikasi oleh perusahaan pemiliknya. Keunggulan Linux adalah gratis dan terdapat banyak distribusi atau versinya yang dapat Anda pilih. Yang ketiga, Mac OS. Mac OS adalah satu dari macam-macam sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh. Banyak orang lebih menyukai tampilan sistem operasi Mac OS X daripada Windows, walaupun hanya komputer Apple cenderung lebih mahal. Kelebihan sistem operasi Mac OS adalah lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, serta aman dari virus. Sementara itu, kekurangannya adalah harga yang relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, dan tidak open source. Yang keempat adalah Microsoft DOS Operating System. Macam-macam sistem operasi selanjutnya adalah DOS. Operasi ini merupakan awal dari operasi pada Microsoft. Kelebihan dari sistem operasi DOS adalah memiliki ukuran yang kecil, penggunaan memori cukup ringan, serta sangat kompatibel dengan berbagai perangkat. Yang kelima, Amiga. Selain Microsoft DOS, macam-macam sistem operasi selanjutnya adalah Amiga. Amiga merupakan sistem operasi terdahulu
dan sampai sekarang masih ada yang khususnya digunakan untuk laptop Amiga. Sistem operasi ini juga sudah menggunakan tampilan antarmuka bagi penggunanya. 6. Unix. Ada juga sistem operasi Unix yang dibuat oleh sebuah perusahaan AT&T, General Electric dan juga MIT pada tahun 1965. Selanjutnya adalah jenis-jenis perangkat lunak yang ada di pasaran beserta ownership-nya. Jenis-jenis perangkat lunak yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem membantu pengguna dan perangkat keras untuk berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. Pada dasarnya, ini adalah perangkat lunak untuk mengelola perilaku perangkat keras komputer sehingga dapat menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan kata sederhana, kita dapat mengatakan bahwa perangkat lunak sistem adalah perantara atau lapisan tengah antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak komputer ini mendukung platform atau lingkungan untuk perangkat lunak lain bekerja. Ini alasan mengapa perangkat lunak sistem sangat penting dalam mengelola seluruh sistem komputer. Contoh perangkat lunak sistem yang pertama, sistem operasi. Ini adalah contoh paling menonjol dari perangkat lunak. Ini adalah kumpulan perangkat lunak yang menangani sumber daya dan menyediakan layanan untuk aplikasi lain yang menjalankannya. Sistem operasi ini adalah contoh paling menonjol dari perangkat lunak sistem. Yang kedua adalah device drivers. Ini adalah jenis perangkat lunak yang mengontrol perangkat keras tertentu yang terpasang ke sistem. Perangkat keras yang membutuhkan driver untuk terhubung ke sistem termasuk display, kartu suara, printer, mouse, dan hard disk. Contoh ketiga perangkat lunak sistem adalah firmware. Firmware adalah perangkat lunak permanen yang ditanamkan ke dalam memori hanya baca. Ini adalah sekumpulan instruksi yang disimpan secara permanen di perangkat keras. Keempat adalah programming language translator. Ini adalah program mediator yang diandalkan oleh program perangkat lunak untuk menerjemahkan kode bahasa tingkat tinggi ke kode tingkat mesin yang lebih sederhana. Selain menyederhanakan kode, penerjemah juga melakukan hal berikut. Pertama, menetapkan penyimpanan data. Yang kedua, mendapatkan kode sumber serta detail program. Yang ketiga, menawarkan laporan diagnostik. Yang keempat, memperbaiki kesalahan sistem selama runtime. Contoh penerjemah bahasa pemrograman adalah interpreter. Jenis perangkat lunak yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi juga dikenal sebagai program pengguna akhir atau program produktivitas adalah perangkat lunak yang membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti melakukan penelitian online, mencatat catatan, menyetel alarm, merancang grafik, membuat log akun, melakukan perhitungan, atau bahkan bermain game. Contoh perangkat lunak aplikasi yang pertama adalah pengolah kata word processor. Aplikasi ini untuk dokumentasi. Yang kedua, software database. Software ini digunakan untuk membuat dan mengelola database. Yang ketiga, perangkat lunak multimedia. Ini adalah perangkat lunak yang dapat memutar, membuat atau merekam file gambar, audio, atau video. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.